Pulau Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya berharap kebahagiaan Natal, kesejahteraan Natal, damai sejahtera Natal menyertai setiap kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kadang-kadang pengganggu bisa mengganggu damai sejahtera kita, kesukaan kita, kebahagiaan kita, tapi kita harus tetap move on. Jadi kita berkata selalu untuk mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini saya mengucapkan selamat sekali lagi. Tadi pagi saya sudah mengucapkan selamat Natal. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat Natal di tahun 2021. Dan harapan saya sejahtera Natal, damai Natal, sukacita Natal yang meresponi panggilan Tuhan, yang meresponi kedatangan Sang Juru Selamat senantiasa menyertai hidup kita. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi saya ulang, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Jadi, bahwa tema kita saat pagi hari ini di hari Natal di 2021 ini adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah jembatan yang dibuat Allah untuk manusia dan Allah bisa terhubung kembali. Karena sangat dalam jurang itu, bentangannya sangat panjang, sehingga yang dibutuhkan oleh manusia untuk terhubung kembali dengan Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Makanya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga kita mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan. Jadi jelas bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Dia datang bukan hanya untuk orang Israel. Dia datang bukan untuk membebaskan orang dari perbudakan akan penjajah, tetapi atau pada waktu itu kedatangannya atau ingin melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Bukan, tapi Yesus datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari penjajahan dosa yang memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dosa-dosa yang tidak terselesaikan oleh korban-korban apapun, oleh amal apapun. Sebaik apapun amal kita, sebaik apapun yang kita alami, yang kita lakukan dalam hidup ini, tidak akan pernah bisa menyelesaikan kasus dosa kita. Tetapi kedatangan Yesus meninggalkan seluruh kemegahan dunia, kemuliaan surgawi hanya untuk manusia yang berdosa ini. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana respon kita dalam menjawab kehadiran Tuhan, Sang Juru Selamat itu ke dunia ini? Kita akan melihat beberapa respon yang di dalam Alkitab yang kita ketahui ada beberapa respon di sana, sikap-sikap orang dalam menyambut Natal tersebut. Yang pertama dari pembacaan ini ialah tentang malaikat itu sendiri. Jadi malaikat, kata firman Allah, bahwa mereka memuliakan Allah
bahkan memberkati umat manusia, supaya umat manusia itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan jalan yang sesungguhnya. Jadi damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika damai sejahtera yang diberikan oleh Allah itu menandakan kita telah diampuni segala dosa-dosa kita. Tidak akan mungkin seorang yang menyimpan dosa atau dosa yang ada dalam hidupnya akan mengalami damai sejahtera, terkecuali telah dilepaskan oleh Sang Juru Selamat tersebut. Lalu yang kedua, kata firman Allah ialah bahwa ini mewakili, dia mewakili surga ya. Malaikat itu mewakili surga. Yang kedua adalah low class, mewakili low class, yaitu para gembala. Para gembala tentu kita tahu pada waktu itu para gembala adalah pekerjaan yang paling hina. Jadi mereka menjadi pengembala, kalau kita masih ingat bagaimana Yusuf menasihati keluarganya atau orang tuanya, kalau engkau ditanya oleh Raja Firaun apa pekerjaanmu sejak dari kanak-kanak sampai pada masa tua kami ini adalah sebagai pengembala. Jadi bagi orang Mesir pada waktu itu, pengembala itu sangat low class. Tetapi di dalam bagi Yesus tidak ada yang middle atau low class, middle class, high class, tidak ada. Tidak ada yang spesial, terkecuali yang spesial bagi dia adalah orang-orang yang taat kepada dia, orang-orang yang berkenan kepada dia, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang-orang yang setia kepada dia, orang-orang yang percaya kepada dia. Itu menjadi spesial di pemandangan Allah. Makanya ada berkat khusus, ada berkat umum. Dan berkat khusus diberikan kepada mereka-mereka yang saya sebut tadi, yang taat, yang melakukan firman Allah, yang setia, yang melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat bahwa respon dari gembala-gembala itu sangat antusias sekali. Mereka berada di padang mengembalakan ternak, lalu malaikat datang kepada mereka, mereka ketakutan, maklum, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi kemudian malaikat Allah katakan, jangan takut, bahwa sesungguhnya Juru Selamat dunia telah datang. Dan akhirnya setelah malaikat itu pergi, mereka datang melihat apa yang dikatakan kepada mereka, dan itu terjadi. Dan mereka dengan sukacita, mereka memuliakan Allah, mereka meninggikan Allah di dalam kehidupan mereka. Itu respon low class. Di mana middle class-nya? Ya, middle class-nya itu kalau kita lihat, itu Maria sendiri dalam menyikapi kehidupan. Dia siap menyambut, menyiapkan hatinya, menyiapkan kehidupannya. Jangan pikir ketika hamil dia tanpa persetubuhan itu tidak membuat dia goncang. Bahkan kita katakan bahwa tunangannya mau menceraikan dia karena di dalam perjanjian lama ada pada masa itu orang disebut sudah menikah ketika mereka sudah bertunangan, tetapi dalam masa pertunangan itu mereka belum bisa bersetubuh. Nanti setelah mereka dinikahkan baru. Jadi di dalam orang Yahudi pada masa waktu itu adalah saling mengikat janji, lalu kemudian hidup dalam pertunangan, baru mereka menikah. Jadi dua tahap sudah mereka lalui, yaitu saling mengikat janji, lalu kemudian hidup dalam pertunangan. Sekalipun mereka sudah bertunangan, disitulah ketika orang dikatakan melakukan apa yang tidak berkenan mungkin bagi suaminya, bagi istrinya, di situ mereka bisa menggugat cerai. Ya, jadi di situ. Tetapi satu hal yang mereka belum bisa adalah bersetubuh. Nah, jadi di dalam sikap mereka, walaupun penuh dengan tantangan, walaupun dengan berbagai hinaan, cacian, dan olokan, tetapi mereka tabah karena mereka
ingin mempersembahkan hidup mereka kepada Allah. Dan Yusuf pun taat dan tidak meninggalkan Maria tunangannya, karena dia sudah berencana untuk meninggalkan tunangannya karena permasalahan itu. Tetapi kemudian Tuhan datang melalui mimpi kepada dia, dan pada akhirnya dia pun legowo untuk menerima Maria tunangannya yang mengandung, yang dibawa kata firman Allah dikandung oleh Roh Kudus. Jadi yang luar biasa. Lalu kemudian saya belum mengatakan ini bagi orang-orang berhikmat, orang Majus. Respon orang Majus begitu luar biasa. Saya kagum, saya salut. Karena apa? Bagaimana mereka tahu bahwa Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Bagaimana mereka dari jauh sana, dari tempat, ya belum seperti sekarang ini dalam waktu hitungan detik, mungkin menit, atau dalam pembuatan sebuah berita 1 jam dari sebuah kejadian sudah bisa dibaca di internet dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu kan mereka harus melewati jalan yang ya jurang, penyamun dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan ketika mereka mengerti tentang ilmu perbintangan, dan ilmu perbintangan itulah yang membawa mereka, bahwa mereka meyakini dan mempercayai bahwa Yesus telah datang. Dan itu sebabnya mereka meninggalkan kampung halaman mereka, berjalan ya begitu luar biasa sampai kepada masa kelahiran Yesus Kristus itu. Saya yakin dan percaya jauh sebelumnya bintang itu sudah memperlihatkan diri kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang cerdik pandai, para ilmuwan dan lain sebagainya, yang mengerti. Dan mereka tidak stagnan di situ, tetapi mereka melakukan tindakan. Tadi pagi saya sudah ceritakan tentang mereka ini, bagaimana mereka mencari, lalu bertindak, lalu kemudian mengalami sukacita memberikan persembahan mereka yang terbaik, emas, kemenyan dan mur dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya tidak akan panjang di sini. Tetapi yang kemudian dari pembacaan di Lukas itu kita lihat bagaimana sikap orang high class tersebut. Raja. Bukannya, wah, dia mau datang menyembah kepada raja yang baru, tetapi justru dia menentang kedatangan sang raja. Kalau ada yang menentang tentang kelahiran Yesus, tidak usah heran, ya. Ada orang yang menolak Yesus, tidak usah heran, ya. Dari awalnya sudah ada, jadi mereka hanya ikut, ikut, ya. Jadi kalau ada yang menolak, itu bukan hal yang terlalu luar biasa, bukan. Itu sudah dari sononya, sejak kedatangannya para high class itu, para raja itu, terutama Herodes dan Yerusalem, kata firman Allah, terjadi kegemparan yang sangat luar biasa. Tetapi Raja Herodes bukan datang menyertai, bayangkan orang yang sudah datang dari Persia, kemudian datang ke Yerusalem, lalu kemudian bukannya disertai, oh mari saya antar. Tidak, tetapi justru kamu selidiki baik-baik, setelah kamu temukan, kamu datang lagi kembali, supaya saya datang sujud menyembah kepada mereka. Dan jelas bahwa ketika mereka orang orang Majus ini, jelas bahwa mereka datang untuk menyembah raja itu. Walaupun Alkitab mengatakan kalau mereka telah temukan, mereka kembali, saya akan datang menyembah raja itu. Tetapi itu respon yang terlambat. Dan pada akhirnya kita tahu bagaimana setiap hati manusia Tuhan tahu, ya. Motif manusia itu Tuhan tahu. Tidak ada seorang pun, orang yang paling dimuliakan kah itu, orang yang paling diagungkan pun itu, tidak seorang pun yang tahu motifnya.
motif seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dari kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita meresponi dengan baik, seperti para gembala, seperti Maria, seperti orang Majus yang datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan lain sebagainya. Dan raja ini bukan datang untuk menyembah Tuhan. Justru kita tahu bagaimana tindakan dari penentangannya itu, kemudian dia membunuh setiap bayi 2 tahun ke bawah. Dan setelah dia ketahui bahwa orang Majus itu tidak datang memberitahu kepadanya, karena dia sudah menanyai mereka sejak kapan bintang itu mereka lihat, dan kemudian mereka bercerita, makanya mereka Raja Herodes memerintahkan pasukannya untuk membunuh bayi yang 2 tahun ke bawah. Itu sebabnya Maria dan Yusuf menyingkir ke Mesir. Nah, di sini kita bisa melihat ketika respon orang mulai melawan, maka yang dipikirkan, yang diperbuat adalah hal-hal yang jahat. Jadi kalau saya katakan kalau orang mengasihi, maka orang-orang yang mengasihi itu memikirkan, merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Nah, juga saya mau katakan kepada kita bahwa ketika orang-orang mengasihi itu merencanakan berbuat sesuatu yang baik kepada orang-orang yang dikasihinya. Tetapi justru orang-orang yang benci, dia akan menentang apa saja. Termasuk yang baik pun akan disalahgunakan. Termasuk yang kerjanya bagus pun akan disalahgunakan. Karena apa? Seluruh energi yang telah diperjuangkannya, yaitu menentang, maka yang lahir dalam idenya, dalam pemikirannya, dalam tindakannya adalah menentang. Dan itu sebabnya saya berharap respon kita menyambut Natal ini, kalaupun ada orang mengatakan mengucapkan Natal itu haram, biarkanlah mereka. Tidak usah. Dan juga kita tidak mengatakan, katakan Natal kepada saya ya, supaya saya berkat, kan tidak juga. Atau kalau kamu tidak sebutkan Natal kepada kami akan merasa rugi. Enggak kan? Tapi kita bersyukur untuk orang-orang hebat seperti apa yang orang-orang yang ada di Cokro TV, yang begitu memperjuangkan persamaan. Memang kalau dulu kita ingat di masa saya anak-anak itu, kita sangat akrab dengan satu dengan yang lain. Jadi ya, kalau pada waktu itu saya masih ingat, kalau itu masih kalau kita hari raya gitu, kantong kita itu sudah tebal-tebal itu, kita masuk ke kantong. Tapi mereka mama saya itu, orang tetangga saya itu senang-senang aja, karena yang permennya lah, yang kuenya lah, yang bisa kita kantongi, lalu kemudian kita masukkan ke haleluya. Tapi sekarang ini sangat sulit untuk seperti itu. Tapi saya bersyukur ada beberapa teman muslim saya sudah mengatakan selamat hari raya. Terima kasih. Saya terima kasih. Selamat hari Natal. Terima kasih. Jadi memang persahabatan kita itu bukan karena dilihat dari keyakinan. Keyakinan kita bisa berbeda. Tetapi kita sebagai orang-orang yang berada atau penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mari kita saling menghargai. Mari kita saling toleransi. Jadi sampai di tetangga saya itu pengajian, sampai saya tahu beberapa ayat-ayat pendek. Karena seringnya setiap hari, setiap malam mereka ngaji. Tapi kami nggak pernah permasalahkan itu. Makanya kalau sudah hari raya
kami juga mereka datang, berbondong-bondong mereka datang juga, demikian juga. Ya, sebaliknya saling mengunjungi, dan sangat indah lah, sangat indah. Dan kalau saat ini dengan paradigma yang ditanamkan mulai menghancurkan keutuhan bangsa ini, mari kita belajar untuk saling menghargai, untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Kedatangan Yesus Kristus adalah karena kasih. Karena kasih itulah kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, bukan apa yang jahat. Karena kasih itulah yang kita lakukan. Nah, yang terakhir, golongan yang terakhir adalah golongan para agama. Dan saya sangat, disinilah yang mau saya katakan, betapa orang-orang ini hanya tahu tentang ilmu pengetahuan, tetapi tidak tahu cara meresponinya, cara menyambut Sang Juru Selamat itu. Justru mereka yang tahu ini, bahwa ketika Herodes bertanya kepada orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu, atau kepada orang-orang yang pintar itu, maka mereka katakan di Bethlehem, di kota Yehuda. Dan itu mereka, ya masa bodoh saja itu. Mereka tahu, tetapi mereka tidak menyambutnya dengan baik. Tetapi justru orang-orang yang dianggap buangan, orang-orang yang dianggap kelas bawah, menyambut dengan baik. Atau orang-orang berhikmat yang datang dari timur, menyambut mereka dengan baik. Atau orang-orang middle class itu menyambut dengan baik kedatangan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dan inilah yang mau saya katakan, mari di 2021 yang akan kita tinggalkan di hari Natal, kira-kira 1 minggu ke depan kita akan meninggalkan 2021 dan masuk 2022. Tentu ada hal-hal yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam pergumulan. Tadi malam saya sampai jam 1:30, istri saya bilang sudah tidur. Ya, tapi saya katakan saya diam saja karena saya sedang menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya, perlu kita terus menyerahkan hidup kita, keluarga kita, bangsa kita. Dan tadi pagi saya berkata, dengan berkat para imam, the Lord bless you, Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, diberkatilah oleh Tuhan, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu kemudian the Lord bless you and keep you. Maka Tuhan melindungi kami, menjaga kami dari segala erupsi, bencana, banjir, earthquake, dan lain sebagainya. Dan kemudian kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, lalu dengan sinar wajahnya itu kita merefleksikan tentang Dia dalam kehidupan kita. Dengan demikian kasih karunia Allah yang begitu luar biasa itu diberikan, cinta, kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya, itu juga terpancar dari Dia, dan itu pula lah yang akan kita bagikan kepada masyarakat Indonesia. Dan itu pula lah yang saya katakan berkat bagi Indonesia. Lalu Tuhan membalikkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan terus mengarahkan wajahnya kepada kita, makanya the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Tapi kalau Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dengan harapan kita semuanya terus tinggal mengarahkan arah mata kita juga kepada Dia. Dan Alkitab mengatakan, dan memberi engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera, karena damai sejahtera inilah orang terbebas dari kerusuhan. Orang dari damai sejahtera inilah orang terbebas dari mendendam. Oleh karena damai sejahtera inilah tidak ada peperangan. Oleh karena damai sejahtera inilah manusia akan hidup saling menghargai, saling menghormati, saling hidup dalam kasih dan satu dengan yang lain. Dan ketika Salam Allah tinggal dalam bangsa ini, dan bangsa ini akan bisa kembali kepada peradaban yang dahulu kala, di mana kita saling mencintai sekalipun
uh, kita berbeda secara suku, agama, dan ras. Dan saya dulu tidak pernah melihat teman saya itu warnamu, kulitmu apa, kita main apa itu namanya, itu main asin-asinan. Nggak tahu saya apa di sini main asin-asinan itu. Jadi setiap terang bulan, mau dari agama apakah itu, kita main itu sampai jauh malam. Itu kalau di kampung kami namanya main asin-asinan. Jadi kalau itu ada garis kayak kotak-kotak itu, ya itu seru itu. Apa? Kalau kita di kampung saya ini asin apa namanya. Jadi kita tangkap dia, kalau dia tertangkap atau kesentuh saja, maka giliran mereka yang menjaga garis. Nah, jadi di situ rame itu. Enggak katakan kamu apa? Kamu kamu kulitnya itu. Enggak ada. Kita bersaudara, kita bermain bersama. Haleluya. Kalau sekarang ini saya sedih oleh karena apa? Kadangkala anak kecil pun sudah demikian rupa. Apa agama Bapak? Oh, kafir Bapak. Kadangkala saya sudah mau jotos itu anak. Tapi, ya, mau bilang apa? Yang seharusnya tidak seperti itu. Apa yang salah di bangsa ini? Apa yang salah? Yesus datang membawa perbedaan yang sangat luar biasa. Perbedaannya apa? Untuk manusia saling mengasihi. Itu sebabnya ketika Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia, bukan juru selamat satu golongan, tapi juru selamat manusia. Semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Semua orang yang mau menyerahkan hidupnya diselamatkan. Dan jangan seperti tokoh-tokoh agama yang ada dalam Alkitab. Saya bacakan saja ya. Di dalam Matius 2, saya akan bacakan kepada kita. Ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang merintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kita baca di ayat yang keempat. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias itu dilahirkan. Yang mau saya katakan adalah justru mereka yang mengenal, yang mengetahui arti kedatangan Yesus, tapi justru mereka bertindak masa bodoh. Dan kalau sekarang ada banyak orang masa bodoh, percaya kepada Yesus masa bodoh untuk melakukan firman Allah, percaya kepada Yesus masa bodoh untuk beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus masa bodoh dengan membaca firman Allah, percaya kepada Yesus masa bodoh melakukan firman Allah, percaya kepada Yesus masa bodoh berdoa kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Itu respon dari orang-orang yang mengerti tentang agama. Jadi kalau kita sudah mengetahui tentang Yesus Sang Juru Selamat itu, lalu respon kita untuk beribadah aras-arasan, untuk baca firman Allah arasan. Jujur saja, kapan Anda terakhir membaca firman Allah? Ada banyak orang tidak lagi mau membaca firman Allah. Ada banyak orang doanya ekspres. Tapi kalau bermain game bisa berjam-jam, bisa melakukan sebagaimana yang ya begitulah ya. Tapi kalau disuruh berdoa menyembah Allah, buka suara 5 menit ngantuk. Itu respon masa bodoh.
Tapi saya berharap kehadiran Sang Juru Selamat bukan sebagai bayi kecil lagi di dalam 2021 tahun yang lalu, tapi dia telah menjelma di dalam kehidupan kita, menjadi juru selamat kita, yang menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita, menjadi sumber kekuatan kita, menjadi sumber damai kita, dan betul-betul kita nikmati kehadiran Tuhan. Karena dikatakan sesungguhnya telah lahir bagimu di kota Daud Tuhan, ya, juru selamat, yaitu Tuhan. Jadi ada kata Tuhan di situ. Saya ulang pembacaannya supaya kita lebih jelas. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu Mesias yang diurapi. Kita tahu bahwa semua kalau kita sedikit saya singgung bagaimana orang Majus memberikan hidup mereka kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, lalu memberikan persembahan emas mereka yang terbaik, ya. Kita tahu bahwa emas itu lambang di Persia pada waktu itu, kalau orang mau menghadap raja membawa emas, ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan itu, mereka bawa emas, kemenyan dan mur. Saya katakan bahwa kemenyan itu adalah persembahan kepada imam. Yesus juga sebagai imam yang memperantarai manusia dengan Allah. Pontifex, ya, pembangun jembatan. Dialah Yesus itu yang membangun jembatan supaya kita terhubung dari tadinya kita menuju kutub, tapi kemudian dengan kedatangannya atau dengan matinya dia di kayu salib, ya, karena ada mur di situ menandakan mur itu sebuah, kalau dalam upacara Yahudi perlu dibalsemi dan lain sebagainya. Itu tanda kepada kematian Yesus Kristus. Jadi dia telah dimuatkan dari kelahiran sampai kepada kematiannya. Jadi yang mau saya katakan kepada kita, bagaimana respon kita di tahun 2021 ini dalam menyikapi kelahiran Yesus yang sudah terjadi 2021 tahun yang lalu. Apakah kita masih tetap kanak-kanak rohani? Apakah kita sudah berubah naik kepada remaja, ataukah kita sudah dewasa rohani yang sanggup memakan makanan yang keras, sehingga kita menjadi orang-orang yang dewasa yang bisa mempermuliakan Allah dimanapun kita berada. Dan respon kita sebagai orang percaya seharusnya apa yang dilakukan oleh para gembala itu kita lakukan juga dalam hidup kita. Kita bersuka cita, kita memuliakan Allah, dan kita combine dengan apa yang dilakukan oleh orang Majus tersebut. Sujud menyembah kepada Allah dan sukacita mereka alami. Mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan bukan soal harta benda kita itu, tapi hati kita yang sesungguhnya. Ketika kita memberikan hati kita yang sesungguhnya, karena kita diliputi dengan kasih, maka kita tidak akan bisa tidak memberi. Jadi sering kali saya katakan, orang yang tidak mengasihi bisa memberi, tetapi orang yang mengasihi tidak bisa tidak memberi. Setidak-tidaknya kalau dia tidak mampu memberinya di dalam hal-hal finansial, setidak-tidaknya dia bisa menyampaikan, memberi doa-doa dukungan kepada bangsa dan negara, kepada keluarga, kepada orang-orang yang terdekat, atau kepada masyarakat di mana dia ada. Jadi tidak akan pernah dia melepaskan diri dari memberi, setidak-tidaknya memberikan dalam doa dan berkat. Itu urusan yang paling yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya. Tapi kalau Tuhan memberikan kita lebih, ya, kalau kita punya rumah, berikan juga kepada, dalam arti orang bisa menempati dengan gratis, atau kita punya air keran yang orang tidak bisa punya air keran, kita bisa buka. Saya bukan hanya berkata-kata, tapi saya sudah melakukan puluhan tahun yang lalu. Sampai hari ini pun saya masih tetap membuka air keran untuk masyarakat di sekitar saya. Dan puluhan tahun yang lalu saya memberikan rumah gratis bagi orang lain. Dan sampai hari ini juga
saya masih memberikan rumah gratis kepada orang, dalam arti mereka menempati tanpa harus memikirkan kapan mereka membayar kontrak. Tidak perlu. Karena apa? Semua oleh karena kasih. Ketika Yesus Kristus ada lahir dalam hati kita, kita juga ingin orang lain diberkati sama seperti kita diberkati oleh Tuhan, dan kita juga ingin melihat orang hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Tetapi yang terutama yang mau saya katakan, bukan respon orang lain terhadap Yesus Kristus, tapi bagaimana respon saya terhadap Yesus Kristus, atau respon kita orang-orang percaya kepada Yesus. Kitalah yang bisa menentukannya. Tapi harapan saya di Natal 2021 ini, harapan saya sangat kuat kepada kita, supaya respon kita adalah respon yang menunjukkan antusias kita, semangat kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hidupnya terus-menerus dalam hidup kita, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di bumi ini, Tuhan tetap terlibat, dan kita tetap memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita selama-lamanya. Apa saja yang kau lakukan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau perbuatlah itu bagi kemuliaan Kristus Yesus. Baik makan ataupun minum, lakukanlah itu bagi kemuliaan Yesus Kristus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap kasih, karena Tuhan sudah mengasihi engkau terlebih dahulu dengan memberi. Bapa sudah mengasihi engkau terlebih dahulu dengan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di Natal 2021 ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa. Biarkan Tuhan menolong kami, terus menyatakan kebaikan-Mu bagi kami, dan Kau nyatakan kemasyuran Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tetap yakin dan percaya Tuhan, kami bisa tetap mempercaya Engkau, tetap melayani Engkau, itu karena kasih karunia-Mu. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kami, dan biarkan kami bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, sehingga Natal tidak hanya sekedar Natal, tapi Natal mau makna baru, yaitu kehidupan baru di dalam Kristus Yesus, meninggalkan dosa-dosa yang lama dan masuk dalam ciptaan baru. Karena firman Allah berkata, barang siapa dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini, Tuhan memberkati. Tuhan, kami tetap berdoa dengan doa kiranya Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan melindungi, menjauhkan dari segala bencana erupsi, gempa, banjir, dan bencana alam lainnya. Tuhan, kami tolong mohon kepada-Mu Tuhan, sehingga Indonesia tetap tercover oleh karena kasih karunia. Arahkan wajah-Mu terhadap kami, dan biarkan kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Allah, terus kesetiaan Allah, cinta kasih Tuhan terus menyertai kami, gereja Tuhan Bapa di surga, menyertai bangsa kami di Indonesia. Dan kami juga berdoa supaya wajah Tuhan yang menyinari kami itu terus memberi kepada kami dan mengarah kepada kami, sehingga Tuhan sebagaimana katakan Salomnya, Tuhan tinggal terus menerus dalam hidup kami, di pemerintahan kami, di hati rakyat Indonesia. Salomnya Tuhan tinggal, sehingga tidak ada provokasi lagi bagi bangsa kami. Kami tinggal hidup saling damai. Mungkin saja kami saling mempengaruhi, tetapi kami tidak saling menyerang satu dengan yang lain, tapi kami bisa saling berdialog mungkin dan lain sebagainya. Terima kasih. Kami mohon kemurahan Tuhan terus menjaga kami, melihara kami, dan melindungi kami, menjaga bangsa dan negara kami. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada, sahabat-sahabat kami dimanapun ada, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kami Bapa, kalau sebentar juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit. Tuhan, mari Engkau datang kepada mereka, menyembuhkan mereka. Ya, tiada
yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak bisa Engkau sembuhkan ketika mereka datang kepadamu dengan iman, dan kami berdoa kepada mereka. Tuhan menolong mereka dan kesembuhan datang kepada mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus agar Engkau Allah menyertai, menolong kami, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam gereja Pantekosta dimanapun ada sahabat-sahabat kami, dan biarkan menikmati Natal yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mereka orang-orang muda diberkati oleh Tuhan, dan orang-orang muda menuju kepada kebaikan dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus datang kepada mereka, Engkau menolong mereka. Kuatkan terus iman mereka, dan mereka mengalami pembaharuan. Tuhan tolong supaya mereka dapat menjadi saksi Tuhan, menjadi laskar Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kita masing-masing, dan bila kami beraktivitas mengucapkan selamat Natal kami kepada saudara-saudara kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan bawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.